Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai macam-macam metode fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Yang pertama adalah macam-macam metode fikih. 1. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pelajaran yang dilakukan secara lisan kepada peserta didiknya. 2. Metode diskusi dalam suatu pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan atau menyampaikan materi dengan jalan berdiskusi. 3. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. 4. Metode simulasi adalah perbuatan yang hanya berpura-pura saja atau seolah-olah melakukannya. 5. Metode tanya-jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya, siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan guru akan menjawab. Yang selanjutnya adalah macam-macam metode Al-Quran hadis. 1. Metode read aloud adalah metode mengajarkan membaca yang paling efektif untuk anak-anak. Karena dengan metode ini kita bisa mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. 2. Metode talqin adalah di mana guru tahfiz mendiktikan ayat yang akan dihafal kepada murid dengan beberapa kali pengulangan. Kemudian bacaan tersebut ditirukan oleh murid hingga mereka hafal. 3. Metode imla disebut juga metode dikte atau metode menulis, di mana guru membacakan pelajaran dan menyuruh siswa untuk mendikte atau menulis di buku tulis. 4. Metode al-bayan merupakan cara belajar Al-Quran secara tepat, cepat, dan praktis. Waktu pertemuan yang lebih singkat menekankan membaca dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Pelajaran tersusun secara sistematis dan dilengkapi dengan bantuan cara membaca versi Indonesianya atau terjemahan. Metode kisah disebut juga metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. 6. Metode perumpamaan adalah metode yang banyak dipergunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk mewujudkan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Selanjutnya adalah macam-macam metode akidah akhlak.
1. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan Islam dengan cara pendidik memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada peserta didik agar ditiru dan dilaksanakan. Sebab, keteladanan yang baik akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru dan mengikutinya. Yang kedua adalah metode pembiasaan, merupakan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu yang umumnya berhubungan dengan pengembangan kepribadian anak. Dalam hal ini, untuk mengubah perilaku anak menjadi baik. Yang selanjutnya adalah metode kisah, disebut juga metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, metode Al-Mau'idah, yakni metode pendidikan Islam yang menerapkan nasihat-nasihat secara lisan maupun tulisan melalui berbagai perumpamaan, cerita, dan sindiran. Yang selanjutnya adalah metode ibrah. Dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui suatu proses berpikir secara mendalam, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang. Kemudian, macam-macam metode sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, metode kisah, disebut juga dengan metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Metode role playing adalah suatu metode penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Yang ketiga adalah metode karya wisata atau field trip, merupakan cara dalam mengajar di mana guru mengajak peserta didik atau siswa mengunjungi tempat di luar sekolah untuk tujuan belajar. Yang keempat, yakni metode sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecah masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Permasalahan yang menyangkut hubungan antar manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah metode timeline, garis waktu, adalah metode yang tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai macam-macam metode bahasa Arab. Yang pertama yakni metode gramatika atau terjemah. Metode ini berdasarkan asumsi bahwa ada satu logika semesta yang merupakan dasar sebuah bahasa di dunia ini, dan bahwa tata bahasa merupakan bagian dari filsafat dan logika. Yang kedua adalah metode langsung. Dalam metode ini, pembelajar harus dibiasakan berpikir dalam bahasa target. Oleh karena itu, penggunaan bahasa ibu pembelajaran dihindari sama sekali. Yang ketiga adalah metode membaca. Metode ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pengajaran bahasa tidak bisa bersifat multitujuan dan bahwa kemampuan membaca adalah tujuan yang paling realistik, ditinjau dari kebutuhan pembelajaran bahasa asing dan kemudahan dalam pemerolehannya. Yang keempat adalah metode audiolingual, bahwa bahasa itu pertama-tama adalah ujaran. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian mengucapkannya sebelum pelajaran membaca dan menulis.
Dan yang kelima adalah metode komunikatif. Metode komunikatif memiliki landasan teoritis yang kuat, yaitu hakikat dan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi interaksi sosial. Nah, itulah tadi macam-macam metode pembelajaran. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.